warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalimatul Kiptiah dari 2C Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi virus candidiasis. Apa sih infeksi virus candidiasis itu? Infeksi virus candidiasis adalah infeksi virus yang terjadi akibat jamur candida. Nah, biasanya infeksi virus ini sering terjadi di bagian mulut ataupun kelamin. Dan infeksi virus ini biasanya sering terjadi di sekitar tubuh bagian kuku, esofagus, dan daerah sekitar anus dan saluran pencernaan. Gejalanya pun timbul berbeda-beda sesuai lokasi. Adapun penjelasan rinci gejala dan lokasi yang terserang infeksi candida. Candidiasis mulut atau oral thrush. Gejala umum candidiasis mulut meliputi bintik-bintik berwarna putih di dalam mulut dan lidah, kulit di sudut mulut pecah-pecah, dan kemerahan pada rongga mulut. Sakit tenggorokan dan sulit menelan juga mungkin dialami oleh penderita. Nah, yang kedua, infeksi candida di sekitar kelamin. Infeksi jamur ini merupakan penyebab umum dari iritasi pada vagina, tapi juga bisa dialami oleh pria, khususnya pria yang belum disunat. Gejala infeksi jamur pada wanita meliputi gatal luar biasa yang sekeliling vagina memerah dan perih, serta keputihan yang menggumpal seperti keju. Sementara gejala pada pria biasanya berupa ruam merah pada penis, gatal, dan sensasi terbakar di ujung penis serta bau tidak sedap. Infeksi jamur pada kelamin termasuk penyakit menular seksual, khususnya pada pasangan. Karena itu, pengobatan sesegera mungkin sangat penting bagi pasien yang menderita atau terinfeksi. Infeksi jamur sebaiknya harus segera ditangani karena apalagi yang sudah parah, jika tidak ditangani dan dibiarkan terlalu lama, candidiasis berpotensi menyebabkan hingga ke aliran darah dan memicu infeksi di darah. Penyebab dan faktor resiko candidiasis. Pada kondisi normal, jamur candida memang sudah ada pada permulaan kulit manusia. Tetapi jika berkembang baik secara berlebihan, terutama pada bagian tubuh yang lembab, jamur ini akan memicu terjadinya infeksi. Beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko dan infeksi jamur adalah usia. Yang pertama adalah usia. Infeksi jamur lebih sering dialami oleh bayi dan lansia. Contohnya ruam popok bayi. Nah, sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita HIV, pasien yang menjalani kemoterapi, serta penggunaan steroid, penyakit kronis seperti diabetes. Obat-obat tertentu contohnya adalah antibiotik. Pengobatan dan pencegahan candidiasis akan dijalani oleh tiap pengidap. Tentunya adalah berbeda-beda, bergantung pada lokasi infeksi, tingkat keparahan, serta kondisi kesehatan pasien. Terdapat berbagai jenis obat anti jamur yang bisa dibeli secara bebas di apotek terdekat untuk mengobati infeksi jamur yang Anda alami. Namun, pastikan Anda selalu memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan diagnosis. Hal ini dilakukan agar obat yang dipilih benar-benar sesuai dengan jenis infeksi jamur yang Anda idap. Contoh jenis obat yang mungkin dianjurkan berdasarkan jenis candidiasis yang dialami pasien. Candidiasis mulut dapat diobati dengan anti jamur berbentuk obat kumur atau gel. Lama pengobatannya yang dibutuhkan umumnya berkisar antara 1 hingga 2 minggu. Nah, dokter mungkin akan memberikan obat anti jamur dalam bentuk tablet serta ataupun
kapsul. Infeksi candida di sekitar kelamin dapat diobati dengan anti jamur berbentuk krim. Yang pertama berbentuk krim, yang kedua suppositoria, serta yang ketiga adalah tablet. Untuk ruam popok akibat candidiasis dapat diberikan anti jamur dalam bentuk krim, salep, serta bedak. Selain dengan obat-obatan, ada beberapa cara untuk mempercepat kesembuhan infeksi candidiasis mulut antara lain. Menjaga kebersihan, misalnya rajin menggosok gigi, merawat gigi secara teratur ke dokter, serta membersihkan sela gigi dengan dental floss atau benang gigi secara teratur. Dan yang pasti berhenti merokok bagi yang pria ataupun wanita yang biasanya merokok. Adapun untuk mempercepat kesembuhan infeksi candida di sekitar kelamin, Anda dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kenakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun. Yang kedua, jangan mengenakan pakaian dalam yang terlalu ketat. Dan yang ketiga, jangan mengenakan pakaian dalam. Hindari penggunaan sabun yang mengandung pewangi pada organ intim. Pastikan organ intim senantiasa kering, khususnya setelah dibersihkan atau sehabis mandi. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.